Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa, nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai khatib pada Jumat ini di Masjid Jami Al-Faizin, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan jamaah semua, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di dalam perkataan, takwa di dalam perbuatan, dan takwa di dalam tingkah laku kita sehari-hari, sehingga tidak wafat kita melainkan dalam keadaan bertakwa. Ayo ibadah rahimakumullah, mari kita renungkan satu riwayat yang dinukil, yang diriwayatkan Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak Al-Sahihain. Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari malaikat Jibril datang menghadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan beliau memberi nasihat, yang mana hakikatnya nasihat ini untuk kita, umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril berkata, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Malaikat Jibril memulai nasihatnya dengan ucapan isma syi'ta, hiduplah sesukamu. Perintah di sini dalam usul fikih adalah amr litahdid, perintah yang berisi ancaman, artinya mengajak pendengarnya untuk berpikir dan merenung sebelum berkata dan bertindak. Isma syi'ta, hiduplah sesukamu. Ingin menjadi orang baik silahkan, ingin menjadi orang jahat juga silahkan. Isma syi'ta, hiduplah sesukamu. Ingin menyambut tali silaturahim, berbuat baik terhadap sesama, menjadi orang yang jujur, amanah, dan bermanfaat untuk muslimin wa muslimat, silahkan. Memang itu yang dianjurkan. Ingin menjadi orang yang putus tali silaturahim, bermusuhan di sana dan di sini, selalu bermasalah di mana-mana, menjadi orang yang pendusta, penipu, khianat, suka berbuat zalim dan menyusahkan orang juga silahkan. Isma syi'ta, hiduplah sesukamu. Ingin menjadi orang yang suka membantu orang yang kesusahan, menghibur yang sedih, silahkan. Ingin menjadi orang yang suka membuat susah dan takut orang juga silahkan. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan wafat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila semasa kita hidup di dunia kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang jujur, amanah, suka menyambung tali silaturahim, suka membantu orang-orang dan bermanfaat hidup kita, maka ketika kita wafat nanti akan banyak yang kehilangan, akan banyak yang bersedih, dan akan banyak yang menyolati kita serta mendoakan kita. Itulah yang kita harapkan. Selepas kita wafat banyak yang mendoakan kita,
Namun sebaliknya, apabila selama hidup di dunia kita menjadi orang yang jahat, menjadi orang yang zalim, suka menyakiti dan membuat susah orang, maka ketika kita wafat nanti tidak ada yang bersedih, tidak ada yang kehilangan. Bahkan bisa jadi orang-orang bersyukur, alhamdulillah yang zalim sudah wafat, alhamdulillah yang jahat, yang suka bikin susah di kampung sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Bukan kalimat doa yang diucapkan, akan tapi rasa syukur dikarenakan orang jahat sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sungguh benar sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, al-mayyit imma mustarih wa imma mustarah. Orang yang wafat itu ada kemungkinan dua. Kemungkinan pertama mustarih, yastarihu min nasabid dunya wa adaha. Orang baik, orang taat, orang bagus, ketika dia wafat dia istirahat dari capeknya dunia, dari ujian-ujian dunia, dari cobaan dunia, dari penyakit yang dia derita di dunia. Dengan dia wafat sudah tidak ada lagi rasa sakit, dengan dia wafat sudah tidak ada lagi rasa susah. Berubah kuburnya, diubah oleh Allah menjadi raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Itu yang kita harapkan. Semoga kita semua termasuk kelompok yang pertama. Adapun kelompok yang kedua, wa imma mustara yastarihu min al-ibad wal bilad wad dawa. Kelompok yang kedua, orang yang wafat, manusia istirahat dari kejahatan dia, istirahat dari lisan dia, lidah dia yang suka menyakiti, istirahat dari perbuatan-perbuatan dia yang suka zalim. Bahkan wadawa, binatang pun ikut senang dengan wafatnya. Orang apabila sudah zalim, sudah jahat, terkadang dengan binatang pun juga jahat. Binatang lewat, kucing lewat, ditendang, dilempar dan lain sebagainya. Dengan dia wafat, kucing gembira. Bahkan wal bilad, negeri alam semesta juga gembira dengan wafatnya orang zalim, karena perbuatan jahat, perbuatan zalim mengundang kemurkaan Allah. Apabila Allah sudah murka, maka akan Allah turunkan bencananya, akan Allah turunkan balanya. Apabila bala Allah sudah turun, bukan hanya pendosa yang terkena bala, bahkan binatang pun dan alam semesta pun akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu alam semesta ikut gembira apabila orang jahat, orang zalim kembali kepada Allah. Kemudian mereka Jibril lanjutkan nasihatnya, wa ahbiba man ahbabta fa innaka mufariqu. Cintai apa saja atau cintai siapa saja yang ingin kalian cintai, tapi ingat kalian semua akan berpisah. Barang siapa yang ingin mencintai hartanya silahkan, yang ingin mencintai rumahnya silahkan, yang ingin mencintai kendaraannya silahkan. Tapi ingat, semua itu akan kita tinggal. Kita wafat tidak membawa apa-apa. Sebagaimana kita terlahir ke dunia tidak membawa apa-apa, kita wafat pun tidak membawa apa-apa. Ayo ibadah, rahimakumullah. Nabi besar Muhammad mengkisahkan banyak manusia yang berkata, mali, mali, hartaku, hartaku, asetku, asetku, asetku sekian, rumahku sekian, tanahku sekian, tabungan aku sekian, deposito aku sekian, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal harta manusia sebenarnya, rizki manusia yang sebenarnya hanya 3, yaitu illa ma'akalta fa'afnaita. Rizki manusia yang sebenarnya yang dia makan kemudian jadi kotoran, itu rizki manusia yang sebenarnya. Sekaya apapun dia, meskipun hartanya triliunan, miliaran, ketika dia lapar maka porsi makannya sama dengan si miskin, hanya 1 piring, seandainya nambah paling hanya 2 piring saja. Itulah rizki manusia yang sebenarnya. Aula bistafa ablaita. Yang kedua, rizki manusia yang sebenarnya adalah pakaian yang dia pakai sampai rusak. Itulah rizki manusia yang sebenarnya.
meskipun pakaiannya banyak, meskipun pakaiannya ada segudang, apabila seseorang memerlukan pakaian yang dipakai paling hanya satu pakaian saja, dengan satu pakaian dalam. Seandainya ada orang kaya pakaiannya banyak, langsung memakai 10 lapis pakaian, bukan terlihat indah. Pasti orang-orang akan berkata, mulai kapan orang ini sudah gila, sudah tidak waras. Dan yang ketiga, rezeki manusia yang sebenarnya yang dia infakkan, yang dia sedekahkan di jalan Allah, itulah rezeki manusia yang sebenarnya. Adapun yang ditinggal akan berubah menjadi milik ahli waris. Maka itu jangan sampai kita sudah kerja capek-capek, sudah bisnis, sudah usaha letih, malam jadi siang, siang jadi malam, kepala jadi kaki, terus menerus kita bekerja. Jangan sampai hasil kita tidak kita bawa mati. Hendaknya harta kita bawa mati, kita titipkan ke masjid, kita titipkan ke majelis taklim, kita titipkan ke fakir miskin, kita titipkan kepada para janda, kita titipkan kepada yatim piatu, kita titipkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hakikatnya, ya Allah, aku menitip hartaku, ya Allah, nanti akan aku ambil di akhirat, di surganya Engkau. Maka jangan sampai kita kaya di dunia, tapi kita kebelangsak di akhirat dikarenakan tidak ada amal sedekah. Ayo ibadah, rahimakumullah. Dan tidak hanya itu, wa ahbib man ahbabta, silahkan cintai siapa saja yang ingin kalian cintai. Ingin mencintai artis silahkan, ingin mencintai penyanyi silahkan, ingin mencintai atlet bola silahkan. Tapi ingat, tidak ada cinta yang dapat menyelamatkan kita di akhirat kecuali cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Nanti di hari kiamat, di sidang akbar, semua akan berlari masing-masing. Apabila ada salah satu anggota keluarga yang divonis neraka, maka anggota keluarga yang lain akan berlari. Ayah akan berlari dari anak, anak akan berlari dari ayah, suami akan berlari dari istri, istri akan lari dari suami. Mengapa? Takut terseret masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu satu-satunya manusia yang membela para pendosa hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kita mengetahui satu-satunya manusia yang peduli kepada kita, yang sangat sayang kepada kita, yang hanya bisa menyelamatkan kita adalah Nabi Muhammad, maka jalankan syariat Nabi besar Muhammad. Bukan hanya di masjid, di luar masjid, di kantor, di lapangan, dimanapun kita berada, jalankan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah-sunnah Nabi, perbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar di akhirat kita diakui sebagai umat Nabi yang mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat Jibril menutup nasihatnya, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah sesuka kalian, beramallah sesuka engkau. Ingat, engkau akan dibalas sesuai perbuatanmu. Ingin rajin sholat silahkan, memang itu yang diwajibkan. Malas sholat juga silahkan. Ingin memakmurkan masjid silahkan, itu bagus. Gak pernah ke masjid juga silahkan. Ingin membaca Al-Quran, berzikir silahkan, memang itu yang diperintah. Malas baca Quran, tidak pernah berzikir, tidak pernah ingat kepada Allah juga silahkan. Ingin menjauhi dosa demi dosa itu bagus. Terus menerus berbuat dosa dan maksiat juga silahkan. Tapi ingat, fa innaka majziyun bih, engkau akan dibalas sesuai perbuatanmu. Apabila selagi di dunia kita rajin sholat, kita rajin ke masjid, menjauhi dosa demi dosa, maka Allah akan ridho kepada kita. Apabila Allah sudah ridho kepada kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah berkahi rumah tangga kita, Allah berkahi bisnis kita. Sesusah apapun kita, pasti akan ada pertolongan dari Allah, dan di akhirat akan mendapat surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Namun sebaliknya, barang siapa yang tidak peduli terhadap perintah Allah, barang siapa yang tidak takut terhadap larangan-larangan Allah, terus-menerus berbuat dosa demi dosa, terus-menerus berbuat judi, terus-menerus mabuk, terus-menerus narkoba, terus-menerus berzina, ingat, tidak ada perbuatan maksiat yang tidak ada balasannya. Apabila tidak segera bertobat, pasti akan datang bencana dari Allah. Tidak minggu ini, mungkin minggu depan. Tidak bulan ini, mungkin bulan depan. Tidak tahun ini, mungkin tahun depan. Pasti akan ada balasannya dari Allah apabila kita tidak segera bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ceritanya perbuatan dosa membawa berkah. Tidak ada ceritanya perbuatan maksiat membuat hidup kita menjadi enak dan tentram. Justru hidup kita akan banyak masalah. Meskipun harta kita berlimpah dikarenakan hubungan kita rusak dengan yang mengatur alam semesta. Ayo ibadah rahmatullah sebagai penutup, marilah kita jangan asik ibadah sendirian, kita jangan asik ngaji sendirian. Kita kepala rumah tangga, pimpinan yang akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Kontrol anak-anak kita serta istri kita. Pastikan mereka semua sholat 5 waktu, pastikan mereka semua tutup aurat, pastikan mereka semua jauh daripada perbuatan dosa demi dosa. Ketahuilah apabila ada yang wafat di antara kita, pasti kita sedih, pasti kita sakit, maka akan tumpah air mata dikarenakan perpisahan dengan keluarga kita. Tapi ketahuilah itu tidak seberapa. Ada perpisahan yang sangat dahsyat, yang mana nanti bukan hanya air mata yang keluar, akan tapi air mata darah yang keluar apabila kita berpisah dengan keluarga kita. Nanti di akhirat apabila ada salah satu anggota yang tidak ibadah, divonis masuk neraka, diikat, dibelenggu oleh malaikat, diseret masuk ke neraka. Mungkin dia anak kita, mungkin dia istri kita, tapi semoga semua kita diselamatkan. Dia akan teriak, ayah, ayah, abah, abah, tolong aku, bantu aku. Tapi kita tidak bisa menolongnya dikarenakan semasa di dunia tidak kompak ibadah kepada Allah. Itulah akan banjir air mata darah. Kita minta di hari yang berkah ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jaga keluarga kita. Allah mudahkan kita semua untuk berbuat taat. Allah mudahkan kita semua untuk menjauhi dosa dan maksiat. Allah permudah kehidupan kita. Semoga kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal insana